Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf dari kelas A33, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cerita seorang Nabiullah, yaitu Nabiullah Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam secara silsilah, Nabi Lut alaihi salam merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayahnya bernama Harun bin Tareh, memiliki saudara kembar yang bernama Nahur. Nama lengkap Nabi Lut alaihissalam adalah Lut bin Harun bin Azara bin Nahur bin Suruy bin Rau'u bin Farij bin Abir bin Shalih bin Arfashad bin Syam bin Nuh alaihissalam. Dalam kisahnya, Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetap di sebuah daerah bernama Sadum atau Sudum yang berada di wilayah Yordania. Nabi Lut alaihissalam menikah dengan seorang wanita bernama Waliyah dan memiliki dua putri bernama Raisa dan Zagorata. Kaum Sadum merupakan kaum yang memiliki akhlak tercela. Mereka tidak beragama, tidak mempunyai nilai kemanusiaan yang beradab, dan tidak memiliki belas kasihan terhadap sesama. Adapun bentuk kemaksiatan yang mereka lakukan adalah pencurian, perampokan, perampasan harta benda, penganiayaan, dan perlakuan sewenang-wenang terhadap orang lain. Namun yang paling buruk adalah kaum laki-laki Sadum tidak tertarik kepada perempuan. Nasib kaum perempuan masa itu sangat memprihatinkan. Kerusakan kaum Sadum sangat parah dan peristiwa ini berlangsung selama berpuluhan tahun. Kejahatan dan kemaksiatan tidak berkurang, tetapi malah semakin menjadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Sadum agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, menjauhi kejahatan dan kemaksiatan, serta menghentikan semua bentuk kemungkaran. Akan tetapi, ajakan dan peringatan Nabi Lut alaihissalam itu tidak dihiraukan oleh mereka. Nabi Lut alaihissalam pun tidak putus asa dan tak henti-hentinya mengingatkan kaum yang sesat itu dengan penuh kesabaran dan ketabahan hati. Suatu ketika ada seorang mengetuk pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Ketika pintu dibuka, tampak beberapa pemuda berdiri di depan pintu. Nabi Lut alaihissalam berpesan kepada anak dan istrinya untuk merahasiakan tamunya. Jangan sampai diketahui dan terdengar oleh kaumnya. Akan tetapi istri Nabi Lut alaihissalam ingkar dan menyebarkan informasi tersebut kepada kaum Sadum. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Kaum Sadum beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam dan meminta dibukakan pintu untuk melihat tamunya. Nabi Lut alaihissalam tidak membukakan pintu dan menyuruh agar mereka kembali pulang dan tidak mengganggu tamunya. Namun, kaum Sadum tetap memaksakan diri untuk masuk. Dalam kondisi terkepung seperti itu pun, Nabi Lut alaihissalam masih tetap memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu gagal. Selanjutnya, Nabi Lut alaihissalam berkata kepada para tamunya bahwa beliau sudah tidak kuasa menghadapi kaumnya tersebut. Lalu tamunya itu mengatakan bahwa mereka adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan azab kepada kaum Sadum. Lalu malaikat memerintahkan Nabi Lut alaihissalam serta anak dan istrinya agar segera meninggalkan kampungnya
karena azab Allah Subhanahu wa taala akan segera datang. Pesan para malaikat itu dipatuhi oleh Nabi Lut alaihissalam dan anaknya. Akan tetapi istrinya Nabi Lut alaihissalam telah berkhianat dan menjadi bagian dari kaumnya yang ingkar tersebut. Atas perbuatan kaum Nabi Lut yang menyimpang tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang sangat pedih kepada mereka. Pertama, Allah menurunkan hujan yang sangat dahsyat dan lebat. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan batu. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suara keras yang menggelegar. Keempat, Allah Subhanahu wa taala membalikkan negeri Sodom sehingga bumi jadi atap dan langit menjadi tanah. Kelima, Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin yang sangat kencang yang membawa bebatuan. Keenam, Allah Subhanahu wa taala membutakan mata kaum Sodom. Sungguh pedih dan mengerikan azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan agar apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam itu tidak terulang lagi pada masa-masa setelahnya. Hendaknya hal itu menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Perilaku meneladani kisah Nabi Lut alaihissalam sebagai seorang muslim. Kita harus meneladani kisah Nabi Lut alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah 1. Pantang menyerah. Nabi Lut alaihissalam memiliki sikap yang pantang menyerah dalam menyerukan ajakan kebenaran kepada kaumnya. Kedua, tabah dan dalam menghadapi hujatan orang lain. Nabi Lut alaihissalam menunjukkan kegigihannya dalam berdakwah di tengah hancurnya moral kaum Sodom. Ketiga, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Meskipun mendapat hujatan dan penolakan yang keras dari kaumnya, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Nabi Lut alaihissalam untuk tetap memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaumnya. 4. Sabar dalam menghadapi ujian. Nabi Lut alaihissalam menghadapi berbagai cobaan dalam menjalankan dakwahnya. Rintangan dakwah yang dihadapi Nabi Lut alaihissalam tidak hanya berasal dari kaumnya yang bersifat membangkang. Cobaan tersebut bahkan datang dari istrinya yang justru ingkar dan berkhianat terhadap perintah Nabi Lut alaihissalam. 5. Peduli terhadap orang lain. Suatu ketika seorang pemuda yang tampan berkunjung ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merasa khawatir bahwa kedatangannya akan menimbulkan perbuatan keji dari kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam berupaya melindungi pemuda itu di dalam rumahnya. Peristiwa tersebut menunjukkan sifat Nabi Lut alaihissalam yang sangat peduli terhadap keselamatan orang lain. Nah, itulah sifat-sifat atau keteladanan yang mesti kita ikuti dari kisah Nabi Lut. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.